Haleluya, Shalom semuanya, selamat malam. Terima kasih sekali lagi Om, Tante, semua saudara-saudara yang hadir di sini. Makasih Oyo juga buat praise and worship-nya. Shalom semuanya, boleh saya lihat nggak tangannya dulu semua saudara? Mohon maaf tadi ada sedikit masalah, seperti janji saya nggak sampai 1 menit udah balik lagi saudara. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita juga penuh sukacita ya. Kayak tadi kata Om, banyak hal yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi mungkin banyak hal juga yang kita hadapi rasanya nggak mungkin gitu loh. Tapi saya percaya satu hal bahwa kita semua juga percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin di saat yang tidak mungkin. Amin saudara. Dan hari ini yuk kita satuin hati kita mau dengar firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bicara tentang promotion in disguise. Atau promosi yang terselubung. Saudara, seringkali itu menjadi sebuah pertanyaan di dalam kehidupan kita, kapan kita punya kehidupan lebih baik daripada hari ini? Kapan kita punya bisnis lebih baik? Kapan ministry saya lebih baik? Kapan kehidupan rohani saya lebih baik? Kapan saya bisa bertobat? Bahkan justru saya mau kesaksian juga sedikit saudara sebelum saya lanjutkan dalam firman Tuhan yang ada. Apa yang dilewati oleh anak-anak di dalam BIC Makau. Karena saat ini saya melayani di sebuah gereja. Saya mengembalai di sebuah gereja di Makau. Namanya adalah GBI BIC Makau atau Bethany International Church Makau. Nah, saat ini Tuhan percayakan begitu banyak jiwa-jiwa yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena justru saya belajar banyak dari mereka, dari kehidupan mereka. Kehidupan mereka begitu menginspirasi sehingga kami semua itu diberikan sebuah solusi demi solusi oleh Tuhan. Seperti tadi dikatakan, saatnya sepertinya kayaknya nggak mungkin. Tapi ternyata kalau Tuhan mau kerjakan sesuatu, justru hal yang besar itu malah bisa terjadi di tengah keadaan atau situasi yang paling nggak enak. Nah, saudara yang kasih Tuhan, anak-anak ini rata-rata datang ke kota ini untuk kerja. Mereka datang jauh dari kotanya, dari keluarganya, dan banyak mereka pergi ke kota ini dengan begitu banyak perasaan. Pertama, tujuannya mencari uang. Dapat uang lebih, mungkin hidup saya lebih. Dapat di luar negeri, dapat Hong Kong dolar, atau dapat Makau Patakas, rasanya bisa memenuhi kehidupan dan menyempurnakan kehidupan mereka. Sepertinya itu semua menjadi jawaban gitu loh. Tapi nyatanya setelah trip itu mereka lakukan, setelah mereka tinggal di sini berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mereka bekerja, terlibat di dalam pelayanan dan segala mereka mulai menemukan bahwa ternyata uang yang mereka capai selama ini itu bukan sebuah jawaban. Bukan sebuah solusi. Tapi ternyata ada yang lebih dari itu, yaitu bagaimana Tuhan memberikan satu tempat untuk mereka bisa digodok, berubah, bertumbuh, dan benar-benar disertai Tuhan untuk bisa masuk dalam satu dimensi yang baru dalam kehidupan mereka. Nah, pertanyaannya seperti gini. Promosi itu sifatnya apa sih? Apakah bersifat uang bagi Anda? Apakah promosi itu bersifat karena Anda pelayanan? Apakah promosi itu bersifat berhasilnya bisnis Anda? Apakah promosi itu karena ada breakthrough baru dalam hidup Anda? Nah, hari ini kita akan pelajari di mana kita bisa melihat satu promosi yang baru terjadi dalam hidup Anda, walaupun sepertinya kelihatannya bukan promosi. Kelihatannya biasa-biasa saja. Kelihatannya tidak kelihatan apa-apa. Seperti tadi Om David katakan ya, nggak kelihatan apa-apa gitu loh. Tapi ternyata di tengah itu kita bisa sadari, God is working in His way. Katakan amin. Yuk kita satukan hati kita sebentar saudara yang kasih Tuhan, supaya kita bisa dengar firman Tuhan malam hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan di tempat ini, dalam Reva Ministry ini Tuhan, malam hari ini kami percaya. Ada firman Tuhan yang akan disampaikan, menguatkan kami, membangkitkan kami kembali. Roh Kudus kerja saat ini, urapi bibir lidah hamba-Mu, urapi kami semua di tempat ini Tuhan. Justru di saat ini Tuhan kami bisa melihat dalam keadaan dan situasi apapun juga yang sedang kami lewati atau kami hadapi Tuhan. Kami tetap bisa melihat bahwa apa? Kami sedang bergerak naik dan tidak bergerak turun, bahwa kami tidak stagnan, tapi kami sedang mengalami satu terobosan yang baru dan kemenangan yang baru. Dan kami mau klaim di dalam nama Yesus malam hari ini. Kerjakan buat kami semua Tuhan. Bicara kepada kami semua. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi terima kasih Om, Tante buat kesempatannya nih. Seneng banget nih. Kemarin malah Boni juga dapat kesempatan. Kita, wow, it's a blessing for us. Nah, menurut kami hal seperti ini, kesempatan adalah sebuah promosi. Kenapa saudara? Bayangkan Anda atau saya dikasih kesempatan. Saudara, banyak orang bisa membuang-buang kesempatan yang mereka punya. Oleh sebab itu seringkali manusia dunia atau peribahasa dunia mengatakan time is money. Tetapi kalau kita bisa mengerti lagi, waktu itu tidak bisa kembali. Anda tidak bisa mengulang waktu yang sama, tetapi Anda bisa memaksimalkan waktu yang ada dan masa depan yang ada. Katakan amin. Saudara, oleh sebab itu, penting banget malam hari ini nih, kita bisa mengerti nih, promosi akan membawa kita kemana
Dan kita akan mengerti lebih kenapa Tuhan mau bawa kita ke dalam satu pengalaman baru tentang promosi ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, aku percaya satu hal gini. Kita semua, banyak dari kita adalah orang-orang yang bekerja. Kita baik itu di dalam perusahaan, baik itu mungkin mungkin di organisasi, di institusi, bahkan juga banyak dari kita yang memang sudah mendedikasikan diri kita untuk melayani. Tapi tahukah Anda, saudara, bahwa di dalam kehidupan, firman Tuhan katakan bahwa Dia akan membawa kita naik dan tidak turun. Katakan amin. Kalau Anda percaya itu, katakan amin. Boleh, saudara? Amin. Saudara, kebayang nggak? Dibawa naik dan tidak turun. Bahkan Tuhan janji engkau akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Wah, kayaknya kurang yakin nih. Coba lihat dulu lah wajah-wajahnya, saudara. Kayaknya saya harus semangatkan Anda lebih lagi malam hari ini ya. Katakan amin. Haleluya. Wah, ini bagi yang amin langsung terima double portion nih. Wow, God is so good. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengerti bahwa satu kata, yaitu promosi atau promotion, berasal dari sebuah kata yaitu promote. Promote ini artinya adalah advance, yaitu maju, atau raise, yaitu artinya bangkit. Move up, atau dia bergerak naik, atau juga bisa diartikan sebagai to help something to grow or develop. Untuk membantu sesuatu itu untuk bertumbuh dan berkembang. Dan kebayang nggak hari ini, kalau di dalam kehidupan kita, ternyata banyak sekali promosi yang kita biarkan berlalu begitu saja. Kita nggak nikmati, kita nggak mengucap syukur, dan kita tidak maksimalkan. Saudara, waktu ini tadi kata-kata ini dengan jelas diucapkan, ada sebuah kegerakan. Saya percaya, Roh Kudus tidak tinggal diam. Waktu Roh Kudus Allah hadir di dalam kehidupan kita hari ini, Roh Kudus itu bergerak, membawa kita punya satu movement, punya satu motion, punya satu step. Oleh sebab itu, ingat gak saudara yang kasih Tuhan sebuah kisah di dalam Alkitab, ketika para rasul di saat itu, di dalam Kisah Para Rasul 2 dikatakan, Roh Kudus turun ke atas mereka. Maka mereka mulai berbicara dalam bahasa yang baru. Dan setelah itu dikatakan di pasal berikutnya, bagaimana murid-murid Tuhan ini mulai melakukan kegerakan. Menyebar ke bangsa-bangsa, dan mereka mulai melakukan perubahan demi perubahan, bahkan dengan terobosan-terobosan dan keberanian-keberanian. Coba bayangkan hari ini, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Apa yang Anda lakukan waktu Roh Kudus turun ke atas Anda? Pastor, waktu Roh Kudus turun ke atas aku stay at home. Waktu Roh Kudus turun ke atas aku, I'm just gonna sleep at home. Ketika Roh Kudus turun ke atas aku, wah, aku akan berdoa sendirian saja gitu. No, saya percaya sama seperti kegerakan dari ministry ini ya. Aku senang banget ngobrol sama Om David, dia punya begitu banyak visi ke depan. Dan teman-teman di sini gitu loh. Bagaimana orang-orang muda itu disatukan, diberikan kesempatan untuk bisa mempunyai satu movement atau kegerakan. Nah, kegerakan ini tidak akan menjadi satu gerakan yang besar tanpa pergerakan yang disertai dengan kegerakan Allah. Amin, saudara? Oleh sebab itu, waktu kegerakan Allah menyertai sebuah pergerakan ministry, pelayanan, pekerjaan, dimanapun Anda berada, maka Anda akan dibawa maju, tadi dikatakan advance. Anda akan dibangkitkan, raise up, katakan raise up, saudara. Anda akan dibawa move up. Itu apa? Naik, bergerak naik. Tidak stagnan, tapi bergerak naik. Dan bahkan Anda dapat membantu diri Anda untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Wah, ini saya rasa ini satu kunci yang luar biasa. Kalau hari ini kita bisa mengerti bahwa ternyata di dalam Tuhan, saya tidak stagnan ya. Ternyata di dalam Tuhan aku tidak diam-diam ya, Pastor. Lalu bagaimana, Pastor? Kalau aku bagaimana kalau aku punya kisah kehidupan yang lama? Gimana aku punya masa lalu? Bagaimana aku bisa bereskan semua itu? Saudara, saya percaya satu hal, bahwa Tuhan tidak stuck atau Tuhan tidak nyangkut dengan masa lalu kita. Tapi Tuhan menyiapkan kita, dipertajamnya kita, supaya kita bisa memiliki masa depan yang dahsyat. Katakan amin. Saudara, promosi yang Tuhan lakukan, membawa anak Anda naik, ke arah naik, itu seperti yang firman Tuhan katakan, from glory to glory. Artinya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hadirat Allah itu ketika dia hadir menghisap Anda, meresap Anda ke dalam diri Anda, itu dia akan membawa Anda tidak tinggal diam. Berapa banyak dari kita yang percaya, boleh kasih hatinya, boleh kasih jempolnya buat Tuhan. Wow. Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu seringkali hari ini kita berhadapan dengan satu situasi hidup yang kita bisa katakan blindfolded. Maksudnya apa? Kita tertutup mata kita ya. Tadi disampaikan sedikit sama Om David.
sama Babe David. Dikatakan dengan jelas bagaimana banyak dari kita itu tertutup matanya. Kita mau lihat, kita mau saksikan, kita pengen kalau bisa, pastor, please tell me, apakah hidupku akan berubah? Apakah bisnisku akan baik lagi? Apakah pelayananku bisa berharga? Apakah benar aku bisa menikah dengan si A atau si B? Kayaknya kalau kita bisa milih ya saudara hari ini, pasti nggak banyak orang yang nyesel ya. Tapi masalahnya saudara, apa yang sudah Anda pilih hari ini, apa yang sudah Anda ambil di dalam langkah hidup Anda nggak bisa tukar balik. Bener nggak? Nggak ada yang bisa tukar pasangan hidupnya dengan orang lain. Nggak ada yang bisa menukar, tetapi Anda bisa untuk bergerak maju, bergerak naik, dan merubah segala sesuatu selama masih ada kesempatan yang ada. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang sama kita semua, walaupun mata kita tertutup, tetapi firman Tuhan juga katakan bahwa mata itu adalah pelita tubuh kita. Mari kita baca sama-sama ya saudara ya. Boleh Anda lihat di screen Anda saat ini, Matius 6 ayat 22 sampai 23. Bisa lihat semuanya di screen Anda. Mungkin aku minta tolong nih, ada siapa yang bisa bantuin baca nih? Adria mana Adria? Adria bantuin baca dong, boleh nggak? Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6, 22-23. Wow, katakan amin. Saudara bayangkan ini nggak? Makasih Adria ya, thank you so much. Mata adalah pelita tubuh, artinya gini loh. Hidup kita hari ini, Anda dan saya, itu sebenarnya punya sumber terang di dalam kehidupan kita. Sama seperti cara Tuhan kerja tadi, dia bawa kita naik, dia bawa kita menjadi terang di tempat yang gelap, dia bawa kita untuk bisa melakukan banyak hal yang baru, bahkan bertumbuh dan berkembang tadi dikatakan ya saudara. Maka dikatakan juga berarti pertama-tama, apa yang kita lihat hari ini seringkali adalah satu alat, yaitu tempat di mana iblis menutup segala sesuatu. Menjadikan segala sesuatu membuat Anda selalu mengatakan tidak mungkin kayaknya. Mungkin, nggak tahu ya persentasenya, bisa aja gagal, bisa aja segala sesuatu itu akan kolaps dan tidak berhasil. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, dengar ini baik-baik. Dikatakan dengan jelas bahwa jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Berarti penting sekali bagaimana tubuh kita, hari ini apa yang di dalam tubuh kita, itu menjadi terang ketika kita bisa melihat sesuatu yang terang. Saudara, tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, saya percaya ketika seseorang itu tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam dia, maka segala sesuatu yang gelap menjadi terang. Maka dia mulai bisa melihat nih, kayak kita lagi di ronsen, Anda kebayang nggak saudara? Kalau Anda pernah di ronsen ya, atau mungkin di apa itu namanya? Di CT scan ya, bisa dilihat semuanya sampai yang dalam-dalam saudara, bisa dicari tahu ada apa. Dan kebayang nggak hari ini, kalau tubuh kita ternyata walaupun kita nggak bisa ngelihat, ada nggak yang bisa ngelihat dalam badan kita? Nggak bisa kan? Tetapi dengan menggunakan alat tersebut, maka kita bisa menerawang, kita bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Jadi dari tempat-tempat yang terselubung, yang tertutup, yang tidak terlihat, ternyata kita dapat melihat. Dan kalau hari ini ternyata ada satu alat yang spesial, bisa mengecek adakah sakit hati di dalam? Waduh. Adakah kemarahan di dalam? Adakah kekecewaan di dalam? Adakah begitu banyak hal-hal yang rasa tidak percaya, rasa khawatir, rasa ketakutan? Many things can happen inside of our life. Banyak hal bisa terjadi dalam hidup kita, tetapi dikatakan, kalau kita biarkan mata kita melihat sesuatu yang memang kita tidak mungkin, tidak bisa, apakah benar Tuhan bisa kerjakan, maka segala sesuatu yang mestinya mungkin menjadi tidak mungkin. Tapi hari ini kita punya satu kesempatan yang baru apa? Percayalah satu hal, bahwa mata Anda adalah pelita tubuh Anda. Apa yang Anda mau lihat terjadi dalam hidup Anda? Dalam bahasa Ibrani dikatakan mata itu adalah ayin. Ayin artinya adalah dalam bahasa Inggris tentunya adalah to see atau eyes. Melihat atau mata. Dan dikatakan mata adalah jendela kehidupan. Saudara kebayang gak hari ini, kalau mata kita ternyata menjadi satu jendela. Hari ini ketika Anda mau buka mata Anda atau mau tutup, itu tergantung Anda, saudara. Apakah Anda masih mau melihat mujizat terjadi? Apakah Anda masih mau melihat sesuatu yang baik terjadi? Apakah Anda masih mau melihat perubahan terjadi? Saya tanya, apakah kita masih mau lihat kesembuhan terjadi? Kalau Anda masih mau, katakan amin. Kasih jempolnya, kasih hatinya buat Tuhan kita. Aku mau Tuhan.
Saudara katakan bersama-sama dengan saya, ikuti kata-kata saya. Aku percayakan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menegur aku. Akan menerangi aku. Akan meluruskan jalanku. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Anak. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa Dia akan memberkati aku hari ini. Dan aku pasti akan menjadi berkat. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Haleluya. Saudara, saya sedang mengaktifkan di dalam diri Anda sendiri secara tidak langsung untuk Anda percaya ternyata begitu banyak hal yang luar biasa Tuhan sudah invest di dalam diri Anda. Tapi seringkali kita nggak bisa lihat. Yang sering kali kita lihat adalah situasi yang berat di hadapan kita. Mungkin kalau berapa hari yang lalu istri saya sempat bagiin tentang bagaimana seorang itu ketika dia menjadi seorang atlet bermain bola di lapangan. Seringkali atlet itu ketika dia bermain bola, dia hanya fokus kepada lawan yang di depan dia dan bagaimana dia memasukkan bola ke dalam gawang dan dia hanya bekerja melalui bola yang dia bawa di kaki dia. Dia tidak pernah melihat di luar dari itu, tetapi kita sebagai penonton, bayangkan saudara, Anda duduk di layar kaca, Anda bisa bilang, "Hei, salah, aduh kok pasnya ke situ, mestinya tendang ke sana, kasih teman yang kosong di sana." Kita tidak bisa melihat. Saudara, tetapi kebayang nggak, fokusnya hanya kepada apa yang di depan mata dia. Nah, seringkali yang menggagalkan kita, yang membuat segala sesuatu itu menjadi gagal, menjadi tidak mungkin, adalah ketika kita membiarkan mata kita melihat segala sesuatu is impossible. Saudara, percayakah Anda hari ini? Saya mau tanya, percayakah Anda kalau ternyata Tuhan bisa melihat apa yang ada di dalam diri kita? Sebab apa? Sebab saya percaya satu hal, firman Tuhan katakan seperti gini kepada kita semua. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3 katakan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. The Lord is watching everywhere, keeping His eye on both the evil and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat. Anda percaya ini nggak, bahwa ketika kita tidak memperhatikan apa yang Tuhan punya dalam hidup kita, ketika mata kita hanya tertuju kepada masalah yang kita punya, tetapi di balik itu semua Tuhan mengawasi, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan fokus dengan apa yang Dia mau kerjakan dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, Anda nggak bisa menjadi satu orang yang biasa-biasa cuma mengatakan bahwa, ya mungkin pastor mudah-mudahan. No. Anda harus mulai bisa aktifkan ke dalam diri Anda bahwa apa? Mata Tuhan ada untuk mengawasi aku supaya aku dapat melakukan satu pekerjaan yang tidak mungkin sama sekali. Ada satu kisah yang menarik, saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda lihat di dalam Alkitab Anda tentang satu orang yang luar biasa, yaitu namanya Daud. Daud yang muda ini mungkin Anda sudah sering dengar kisahnya dan ceritanya dia. Daud ini terlahir dari beberapa kakak-kakaknya yang gagah perkasa dan luar biasa, dan kakak-kakaknya semua adalah prajurit-prajurit yang gagah berani, saudara. Tetapi diceritakan dengan jelas bagaimana Samuel dikirim oleh Tuhan untuk datang kepada Isai dan memilih anaknya untuk diurapi menjadi raja berikutnya. Ada satu kisah yang menarik di sini, bagaimana Tuhan mengirim Samuel datang ke rumah Isai, dan saat itu juga Isai prepare semua anak-anaknya yang dia pikir justru merepresentasikan orang-orang yang kuat, orang-orang yang tampan, orang-orang yang gagah berani, orang-orang yang kelihatannya luar biasa. Tetapi ternyata saat itu juga firman Tuhan tuh katakan dengan jelas di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Mungkin aku minta dulu, Oyo boleh tolong bacain nggak 1 Samuel 16 ayat 7, Oyo? Bahasa Indonesianya aja nggak apa-apa, thank you. Boleh dong, Kak. 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, "Janganlah engkau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang kukehendaki. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati." Amin. Thank you, Oyo. Di sini ada satu pengertian yang berbeda. Kebayang nggak, saudara yang kasih Tuhan? Tuhan nggak ngelihat dengan cara kita ngelihat. Simple words-nya kayak begitu. Simple banget dikatakan bahwa manusia itu hanya melihat, look at. Jadi pandangan mereka tertuju kepada satu titik yang menurut mereka itu adalah titik jawaban, atau itu adalah titik kehancuran, itu titik kegagalan, tetapi Tuhan tidak melihat itu. Saudara, seringkali kita nih berada di satu titik seperti ini.
Nabi Samuel ada satu orang yang diurapi Tuhan saat itu, tetapi dia juga memakai mata manusianya. Dia melihat dengan apa yang dia pikir akan menyenangkan hati Tuhan. Tapi ternyata yang wah-wah, yang keren-keren, yang indah-indah itu yang ada di depan mata. Ternyata Tuhan katakan, is not that one. Bukan itu. Tapi aku mau sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena Tuhan melihat bukan yang diparas manusia, tetapi apa yang tersimpan atau yang tidak terlihat atau yang terselubung. Saudara, hari itu kita lihat bagaimana dipanggil anak-anaknya dan tidak satupun terpilih. Lalu Samuel tanya, apakah ada lagi? Saudara kebayang nggak? Isai saat itu, dia punya anak-anak di depan mata dia yang dia selalu ingat. Tetapi dia lupa kalau dia punya satu anak yang biasa-biasa saja, tapi ternyata anak itu justru yang dipanggil, yang dipilih, dan yang diurapi. Katakan amin. Berapa banyak Anda dalam posisi kehidupan saat ini sedang berada dalam kehidupan yang biasa-biasa saja? Mungkin Anda nggak lagi wow, mungkin Anda nggak lagi menjadi pusat perhatian, mungkin Anda nggak lagi bisnisnya lagi bermultiplikasi, atau Anda mungkin pekerjaan Anda nggak lagi dalam posisi yang ada malah lagi dipotong gajinya gitu loh. Atau mungkin Anda berada di dalam satu pelayanan yang mungkin nggak lagi bertumbuh. Kok dulu kayaknya wow waktu onsite gitu loh, tapi kok di dalam pelayanan online ternyata lebih berat ya pastor. Banyak orang yang pergi kayaknya kadang oke, kadang enggak, seperti ombak, kadang tinggi, kadang rendah. Saudara, di dalam kehidupan kita bisa melihat semua ini dengan nyata, real di depan mata kita. Realita seringkali menyakitkan. Realita seringkali tidak di pihak kita. Realita seringkali sepertinya Anda gagal, sepertinya Anda sedang menurun, sepertinya Anda akan hancur, karena itu realita. Tetapi Tuhan bekerja di luar realita. Amin, saudara. Apa yang terjadi saat itu? Tuhan melihat transparansi dari kehidupan Daud. Daud ini satu anak muda, saudara. Kerjanya cuma ngangon kambing. Maaf nih, boleh saya tanya, ada nggak dari kita di tempat ini yang kerjaannya mungkin ngangon kambing, saudara? Ada? Mau nggak kita mungkin ada yang cita-citanya apa gitu loh zaman sekarang? Wah, kalau anak-anak sekarang ya saudara, bahkan ada istilah yang lagi heboh banget, flexing gitu kan, karena dari dulu udah ada katanya. Jadi bagaimana menunjukkan sisi yang lebih wah dari orang lain. Nggak ada orang yang mau kelihatan sederhana. Nggak ada orang yang mau kelihatan biasa-biasa. Semua mencoba menunjukkan sisi yang wah, yang ditampilkan. Oleh sebab itu menampilkan harta kekayaan, kehebatan, keluarbiasaan, pengaruhnya, dan sebagainya yang bisa membuat banyak orang berkata, wow. Tapi pertanyaannya hari ini kepada Anda dan kepada diri saya sendiri. Apakah kita wow di mata Tuhan atau enggak? Saudara, seharusnya kita bisa mengecek diri kita hari ini. Apakah kita seperti Daud? Atau ternyata kita hanya seperti kakak-kakaknya Daud? Yang orang yang berperang, orang yang gagah berani, yang penampilannya luar biasa oke. Mungkin doanya oke, mungkin pelayanannya oke. Tapi maaf, ternyata Tuhan katakan, aku nggak ngeliat hatimu oke. Mungkin pertanyaan itu bisa menjadi sebuah cermin buat kita semua juga malam hari ini, bahwa ada begitu banyak yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita dan Dia mengerti. Dia tahu apa yang ada di dalam hatimu yang terdalam yang sudah ditanam olehnya. Ingat, ditanam oleh Tuhan. Diinvestasikan. Ditaruh. Ketika kita dapat melihat hal itu bukan dengan mata kepala kita, tetapi dengan caranya Tuhan, maka Anda akan melihat bahwa segala sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin hari ini. Katakan amin. Saudara, kalau Anda lihat cara Tuhan kerja, sama seperti tadi kita bahas di awal, kepada para murid saat itu, tiba-tiba mereka bangkit, saudara yang kasih Tuhan. Dikatakan Petrus berbicara. Dan saat itu juga 3.000 orang bertobat, dibaptis. Wah, dari situ pelipat gandaan terjadi, terobosan terjadi. Mereka berjalan ke sana ke sini, menyembuhkan orang, mengusir roh jahat. Kenapa, saudara? Karena di dalam mereka ada kuasa roh Allah yang besar, yang dahsyat. Yang mengalahkan pemikiran dan cara pikir mereka yang terbatas. Saudara, seringkali kita nih dibatasi dengan hal-hal yang terselubung ini. Kita nggak bisa ngelihat apa sih yang luar biasa dari diriku. Sampai aku mencoba untuk kelihatan luar biasa di luar. Sampai kita menghancurkan apa yang seharusnya. Yang lebih terpenting adalah apa yang di dalam. Saudara, saya percaya bahwa Daud saat itu dipilih Tuhan
Karena Tuhan mau bawa bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Amin. Dan dia butuh orang yang punya hati. Dan di tempat ini, saya percaya malam hari ini banyak sekali dari kita yang punya hati. Mungkin kau katakan gini, aku cuma punya hati, pastor, saya nggak punya apa-apa. It's okay. Saya percaya nih, Om David nih butuh nih, teman-teman semua orang-orang yang punya hati. Benar ya, Babe David? Ya Om ya? Bener, pengen punya orang yang punya hati. Karena apa? Sebuah kegerakan tidak mungkin bergerak kalau tidak ada hati. Akan menjadi sebuah program, sebuah perencanaan, oh aku mau jangkau keluargaku, aku mau jangkau saudaraku, oh aku mau berbuat pelayanan ini, mau pastor, ya mudah-mudahan nanti pastor, iya kalau nanti aku ada free time. You can say anything, Anda boleh bayangkan diri Anda untuk menjadi satu orang yang melakukan pekerjaan yang dahsyat. Tapi itu tidak akan pernah bisa dieksekusi tanpa sebuah hati yang benar-benar penuh dengan desire dan passion, yaitu dengan kehausan dan juga sebuah hasrat yang begitu dalam. Sebuah passion tanpa action adalah mati. Sebuah hasrat tanpa sebuah aksi tidak akan menghasilkan apa-apa. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan adalah nothing, adalah mati. That's really important. Anda bisa punya iman yang gede. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Yes. Apakah Anda mau melangkah dengan apa yang Yesus mau Anda lakukan hari ini? Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Daud dipilih, diurapi, dipilih oleh Tuhan, tapi dengar baik-baik. Dia kembali ke kambing-kambingnya. Saudara, kalau Anda dalam posisi saat itu, Anda dipilih, diurapi, akan jadi the next leader. Wih, tapi ternyata nggak dikasih tugas apa-apa. Kebayang nggak tuh? Wah, kayaknya nggak gampang kan saudara kembali ke kehidupan realita. Realitanya ternyata apa? Ngangon kambing lagi saudara. Sorry loh saya ngomong gitu loh. Kehidupannya kok ketemu domba-domba lagi saudara. Kok bukannya ketemu istana. Padahal kan diurapi jadi raja. Samuel kan mengurapi dia jadi the next king of Israel. Kok tiba-tiba kenapa dia kembali ke kambing-kambing lagi? Kok domba-domba lagi? Saudara, ternyata apa? Tuhan sedang merancangkan satu skenario yang luar biasa untuk perjalanannya tidak instan begitu saja, tetapi justru di saat yang paling gelap tidak kelihatan oleh mata semua orang, mungkin banyak orang, mungkin saudara-saudara dan teman-temannya Isai, bahkan orang-orang penatua di sekitar itu pada nanya gini, ya ampun diurapi raja, tapi kok nggak jadi raja? Tetap tuh tiap hari main kecapi, tetap tuh tiap hari ngangon domba-domba. Pernah nggak Anda ngalamin itu? Anda kembali ke kehidupan Anda yang normal. Padahal mungkin udah didoain Om David nih. Wah, bahkan udah diprofesai, didumbuatin. Anda kan banyak nih anak-anak muda sekarang gini. Wah, pastor kemarin saya terima pastor. Om David nubuatin saya katanya. Wah, dahsyat saya bilang. Waktu saya dengerin, wah keren tuh. Saya bilang gini. Terus gimana menurut kamu? Ya saya yakin pastor. Sehari seminggu dia lupa. Dia nggak catet, dia nggak lakuin, dia nggak apa-apa. Sayang banget saya bilang. Kenapa? Karena begitu banyak kita yang didoakan, diurapi, dan kita yang ditentukan oleh Allah. Dan saya percaya pasti kalau Anda udah diurapi, Anda pasti akan diutus. Katakan amin. Ini yang dikatakan tadi, moving up itu ada sebuah steps, ada sebuah langkah. Nggak bisa begitu saja. Dan itu yang terjadi dengan Daud. Dia kembali ke lapangan, tetapi apa? Di lapangan, saudara, dia bukan orang yang biasa-biasa. Kenapa saya katakan bukan biasa-biasa? Coba bayangkan, dia dipanggil ke istana raja, dia mau dibunuh berapa kali, bahkan dia tetap tidak dianggap. Bahkan bukan hanya itu saja, pada akhirnya ketika bangsa Israel harus berjalan ke tengah pertempuran, berhadapan dengan bangsa Filistin, dengan Goliat, pahlawan perang, kebayang saudara, pahlawan perang. Saat itu juga, Daud bukan siapa-siapa, pulang ke rumah. Waktu bangsa Israel maju untuk berperang, dia pulang ke rumah saudara. Saya nggak nangkep. Waktu saya baca firman itu, saya mikir gini, Tuhan ini sebenarnya si Daud tahu nggak ya kalau dia itu bahwa sudah diurapi? Apakah dia nggak langsung mikir begini, wah ini mungkin saatnya aku bisa memimpin bangsa ini? Enggak, ada rajanya di situ, dia menghormati otoritas yang ada, yaitu ada Saul. Tapi sesuatu yang luar biasa menarik adalah dia pulang. Dan apa yang dia lakukan? Dia ngurus lagi domba-dombanya. Ini cerita, it's amazing saudara. Ini kembali kepada kehidupan realita kita yang normal, yang biasa-biasa aja, yang tadi nggak kelihatan hebat. Kita nggak perlu flexing dulu buat kelihatan hebat. Kita nggak perlu nampilkan dulu sesuatu yang keren dari diri kita untuk kelihatan hebat. Karena justru saya percaya firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalammu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Katakan amin. Dan itu yang terjadi dengan Daud. Ayahnya menyuruh dia suruh apa saudara?
bukan dikasih lembing, bukan dikasih tombak, bukan dikasih baju perang, tapi ayahnya suruh dia pergi ke medan perang lagi, cari kakak-kakakmu bawain makanan, bawain roti. Saudara, ini calon raja disuruh cuman nganter makanan, delivery. Saudara, saya mau bilang sama saudara ya, kalau Anda pikir hari ini ojek online itu luar biasa, saudara, ternyata dari zamannya Daud, Allah itu sudah merancangkan yang namanya delivery. Ojol tuh udah ada dari dulu, pengantaran makanan, itu dengan Daud. Saat itu Daud dikirim, saudara, yang kasih Tuhan, yang mungkin dikirim nggak pakai message kali, nggak pakai apps apa-apa ya. Tapi dikirim dia ke sana buat nganterin makanan. Dan waktu dia bawa, he's the pizza guy lah kalau di Amerika ya mungkin ya. He's a pizza guy gitu loh. Dia bawa ke sana. Dan waktu dia sampai di sana, dia cuma taruh makanan di situ, di depan pengawal-pengawal, artinya di depan tentara-tentara yang lain, buat dikasih sama kakaknya dan buat tentara itu makan. Sudah. Dia cuma mau ngecek apa keadaan kakaknya baik atau enggak, dan dia mau kabarin sama bapaknya. Nothing special. Nothing special. Tapi ini denger baik-baik. Ini yang saya maksud tadi. Kenapa kita bicara tentang promosi yang terselubung? Kenapa kita bicara tentang promosi yang tadi sifatnya naik, kok nggak kelihatan di kehidupannya Daud? Dengar, karena ada satu kunci yang Anda harus mengerti, bahwa apa? Ketika di momen yang tidak mungkin sekalipun, justru seringkali itu adalah momen kunci untuk sesuatu besar terjadi dalam hidup Anda. Katakan amin. Saudara, hari itu juga Daud dengar bangsa Israel direndahkan, ditantang sama Goliat yang besar, mana yang berani, dan tidak ada satupun juga. Barisan tentara nggak ada yang berani. Tapi apa yang terjadi? Daud tiba-tiba roh Allah bangkit dalam dirinya. Ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena dia sudah diurapi. Dia bangkit, saudara. Tiba-tiba apa? Kayak tadi dikatakan, ada yang bikin dia advance, maju. Ada yang bikin dia raise up, bangkit, saudara. Lalu apa? Dia datang kepada raja. Itu kesempatan terbesar, saudara. Sesuatu yang nggak mungkin. Saudara, Anda bayangkan hari ini. Daud hanya pengantar makanan. Daud selama ini melayani, dan berapa kali raja juga nggak suka sama dia. Dan tetapi kenapa dia punya kesempatan lagi untuk ketemu sama raja dan untuk bicara untuk apa? Membawa sebuah solusi bagi bangsa itu. Saya tanya sama Anda. Berapa banyak dari Anda sebenarnya juga Anda punya banyak hal yang Tuhan bicara dalam hati Anda dan Anda nggak berani keluarkan. Mungkin ada nubuatan-nubuatan yang Tuhan sampaikan dalam diri Anda tentang seseorang, atau segala Anda juga nggak berani buatkan. Anda takut, Anda khawatir. Kenapa? Karena it's impossible to say that. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin aku berhadapan dengan orang dan memperkatakan yang kayaknya aku nggak ngerti. Tapi Daud saat itu datang ke hadapan raja, dan dia berhadapan dengan raja, dan raja katakan, dan saat itu dia katakan gini, raja, biar aku yang maju. Dan lucunya adalah, saudara, ini, dia dikasih kesempatan merepresentasikan bangsa yang besar itu. Kebayang nggak? Berarti dari orang yang paling terbelakang menjadi orang yang paling terdepan. Katakan amin. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Saat itu juga promosi terjadi secara mata manusia. Kenapa saya katakan gitu juga? Saudara ingat kisah ini? Daud saat itu diberikan bukan hanya izin oleh Saul untuk berhadapan dengan Goliat, tetapi apa? Dia diberikan baju perangnya raja. Dia diberikan pedangnya raja, senjatanya raja. Kebayang nggak hari ini? Apa artinya itu buat Daud? Saudara, kalau kita bisa menangkap ini, kita akan melihat Daud ini pasti bangga banget kalau bisa pakai bajunya raja. Bener dong? Bajunya pasti beda. Baju perangnya raja itu pasti beda. Bahkan ketika dia pegang senjatanya raja, waktu dia keluar dari kemah raja, wah, saya bayangkan ada logonya di sini. Misalnya logonya adalah representasi raja. Wah, representation of the kingdom. Wah, kebayang. Kingsman, waduh, King's Trusty. Wah, kebayang gak saudara yang kasih Tuhan? Seorang yang dipercaya oleh raja. Bajunya, pegang senjatanya, waktu dia pegang itunya, saudara. Wow, lalu orang-orang ngelihat dia, pasti tentara-tentara raja akan langsung hormat sama dia. Wah, ini Daud, bahkan kakak-kakaknya akan tercengang. Wow, Daud. Bukan 2 jempol lagi, saudara. Mungkin kalau jempol kaki bisa diangkat bersamaan, semua diangkat, saudara. Kebayang gak? Kenapa? Karena semua bangga melihat dia berubah di hadapan banyak orang dan dipercaya raja. Saudara, kisah ini menceritakan satu hal, bahwa apa? Seringkali itu menjadi cara pandang kita sebagai manusia. Kita pengen dapat label untuk bisa merepresentasikan, menunjukkan siapa kita. Tapi dengar, ada sesuatu yang beda.
Saat itu, badannya Daud nggak lebih gede dari Saul, saudara. Anak ini kemerah-merahan pipinya. Aduh, badannya biasa-biasa, saudara. Bahkan apa? Dipakein baju gitu, ribet, berat. Aduh, raja, nggak enak pakai baju ini. Pakai ketopongnya nggak bisa, dipakein senjatanya raja. Udahlah raja, lupakanlah, nggak bisa. Anda kebayang nggak? Dia menanggalkan promosi dari seorang raja. Tangkap ini baik-baik untuk message hari ini buat Anda semua. Seringkali kita ditawarkan promosi oleh dunia. Dunia tawarkan macam-macam sama Anda. Tapi dengar, Daud nggak ambil promosi dunia. Daud nggak pernah ambil promosi dari raja. Tetapi sebaliknya adalah apa? Ini yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan. Dia keluar dari kemah raja, tetap dengan pakaian seorang gembala domba. Dia biasa-biasa saja. Bajunya tetap sama. Tetapi apa? Yang mereka tidak lihat adalah apa? Dia punya sesuatu yang luar biasa. Dia bilang sama raja, "Raja, tahukah kalau aku itu jaga baik-baik domba-dombaku? Tahukah kalau aku tuh komitmen dengan sesuatu yang kecil buat mata manusia? Tahukah aku bahwa ketika saat itu domba-dombaku diserang oleh singa, oleh beruang, mereka mengambil ingin menerkamnya, maka aku akan datang menangkap binatang buas itu, dan ketika mereka bangkit untuk melawan aku, maka aku akan tangkap mulut mereka dan robek mulut mereka." Wow. Pegang senjata raja, pakai bajunya raja, pakai labelnya raja aja nggak bisa, keberatan. Tapi ternyata dia punya sesuatu yang besar. Mungkin kalau kita bayangkan ya, Daud itu nggak punya otot yang gede, saudara. Mungkin nggak kayak Oyo gitu ya, yang badannya mungkin gede-gede gitu, kayak suka fitness gitu, kekar. Mungkin dia nggak kekar, atau kayak Ko Andre gitu, kekar gitu. Tapi apa? Di sini ada yang berbeda. Ada sesuatu yang dahsyat dalam diri dia. Sesuatu yang orang nggak lihat. Sesuatu yang luar biasa ini mampu merobek lawan, menghancurkan lawan. Dia punya keberanian lebih daripada seorang anak kecil, lebih daripada seorang tentara, lebih daripada orang-orang hebat. Dia berhadapan dengan singa dan beruang dan menghancurkan mereka. Dan saudara, dia keluar dari kemah itu tanpa menggunakan label raja, tanpa menggunakan kebanggaan dari kerajaan. Dan waktu dia berjalan, saudara, bayangkan ini. Dia berhadapan dengan Goliat hanya menggunakan ketapel dan juga menggunakan apa? Menggunakan batu. Batu kali, batu kerikil saat itu. Dan dikatakan saat itu juga di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Ini adalah satu kunci yang luar biasa. Dikatakan dengan jelas, karena apa? Karena di situ Daud mengenali siapa diri dia sebenarnya. Dikatakan dengan jelas itu 45 ayat B-nya ya, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Saudara, dia nggak datang sendirian lagi. Dia nggak datang sebagai, "Hey, ini aku Daud yang diurapi menjadi raja." No. Tapi waktu dia berhadapan dengan Goliat yang adalah pahlawan perang. Goliat yang biasa perang, biasa menghancurkan musuhnya. Badannya tinggi, saudara, berapa meter sendiri. Bahkan pelembingnya besar, ada tentara di hadapan dia. Tetapi saat itu hanya dengan satu lemparan batu saja, tepat di titik kekalahan terbesar buat Goliat itu di jidatnya, dan dia jatuh dan kepalanya dipancung, dan kemenangan terbesar hari itu terjadi buat bangsa Israel. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita dong. Katakan haleluya. Wow. Cerita kemenangan ini udah sering diceritain, saudara. Tapi dapatkah Anda taruh diri Anda sebagai Daud hari ini? Situasi apa sih yang sedang Anda lewati? Bukankah Anda nggak perlu tuh namanya promosi dulu, baru untuk membutuhkan Anda di dalam Tuhan? Anda nggak perlu tuh dulu dinaikin orang. Anda nggak perlu dulu disanjung-sanjung orang, baru Anda bisa melakukan atau bisa bergerak dengan caranya Tuhan. Tidak. Mungkin hari ini Anda hanya seorang pegawai biasa. Mungkin hari ini Anda hanya seorang pelayan yang biasa, yang bukan yang wow seperti apa. Tetapi apa? Saya percaya mata Tuhan itu tertuju kepada Anda, dan Dia bawa Anda masuk dalam satu proses naik, advance, maju, naik lebih tinggi, going up. Di-enlarge, diperbesar. Anda growing, Anda bertumbuh dan berkembang. Katakan amin. Saudara, firman Tuhan katakan dengan jelas kepada kita semua. Boleh minta Ko Andre tolong baca? 1 Petrus 3 ayat ke-12, "Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat." Amin. Terima kasih Ko Andre. Saudara dengar gak? Firman Tuhan bilang, God's eyes is watching you. Mata Tuhan tuh tertuju.
Mata Tuhan tuh melihat. Tuhan gak tertutup dengan begitu banyak hal seperti kita. Kita masih bisa tertutup dengan masalah, dengan keinginan, dengan problem, dengan begitu banyak hal. Oleh sebab itu saya senang banget nih kalau kita nih ada soaking time. Betul ya, Om David ya. Ada soaking time. Ketika kita meresap masuk bukan dengan mata realita kita gitu loh. Tapi kita masuk berendam di dalam hadiratnya Tuhan. Kita mendengar supaya apa yang kita dengar datangnya dari Tuhan. Bukan dengan pengertian kita. Kita sangat terbatas, pengertian kita adalah caranya berperang tuh ABC. Pastor coba bayangin hari ini kalau aku harus berdiri berhadapan dengan Goliat yang berapa meter. Misalnya UFC, Ko Andre badannya keker hari ini. Coba kita kirim Ko Andre misalnya kita kasih di UFC. Berhadapan dengan lawan yang 3 meter gitu Ko Andre. Kira-kira Ko Andre bakal berperang dulu atau minta tumpang tangan dulu tolong. Teman-teman di Reva Ministry doain saya. Karena secara mata manusia sepertinya nggak mungkin. Tapi kalau tiba-tiba Ko Andre bisa menang. Itu kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan di sini dikatakan dengan jelas bahwa apa yang terjadi sama Daud itu karena mata Tuhan tertuju kepada dia, kepada orang-orang benarnya Tuhan. Katakan amin, saudara. Telinganya itu mendengar kepada permohonan Anda hari ini. Dia dengar kita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Amin. Waktu Tuhan bicara, waktu Tuhan bawa kita keluar di situasi yang paling gelap, COVID-19 di mana-mana, ketakutan, kekhawatiran, krisis ekonomi, mengelilingi Anda, menekan Anda, itu sama seperti Goliat yang nilainya bukan cuma satu orang, tapi Goliat yang berlapis-lapis, saudara. Yang kemungkinan besar adalah Anda bisa terkalahkan. Tapi kalau Anda masuk dalam hadirat Tuhan, justru di saat yang tidak mungkin, Tuhan sedang menyiapkan Anda. Tuhan sedang menajamkan Anda. Tuhan sedang melatih Anda. Bukan dengan promosi manusia, tetapi dengan promosinya Tuhan. Supaya ketika saatnya tiba, justru kemenangan besar itu terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Wow. Saya bisa rasakan Tuhan sungguh baik sama kita semua, saudara. I can feel really benar-benar Tuhan tuh baik sama kita semua. Saya percaya malam ini nih banyak dari Anda sebenarnya yang sedang menuju kemenangan. Hanya tinggal berapa step, saudara. Hanya tinggal berapa step. Tapi berapa banyak dari kita yang mau lihat kemenangan itu terjadi. 1 Tawarik 4 ayat 9-10. Mungkin saudara bisa minta tolong lagi, mungkin Oyo tolong dibacakan. 1 Tawarik 4 ayat 9-10. 1 Tawarik 4 ayat 9-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Thank you, Bro Oyo. Katakan amin, saudara. Bro, banyak dari Anda percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup Anda. Boleh kasih jempolnya, boleh kasih hatinya. Katakan amin, saudara. Saudara dengar ini baik-baik. Yabes itu siapa sih? Kenapa sih dari awal dia sudah ditentukan ada seperti sebuah kutuk? Saudara, mungkin Anda ngelihat kehidupan Anda saat ini. Anda pernah mencari kegagalan. Apakah kegagalan di dalam keluarga, kegagalan bisnis? Apakah ada sakit penyakit di hadapan Anda atau di dalam hidup Anda saat ini? Atau ada kekhawatiran, ketakutan, mungkin ada perceraian di keluarga Anda. Dulu orang tua saya bercerai, pastor. Dulu kakak saya sampai bercerai, keluarga saya bercerai, semua bercerai. Apakah saya akan jadi berikutnya? Apakah episode ini akan berlanjut? Atau mungkin Anda katakan, pastor, tiba-tiba kok ada sakit penyakit yang turun-temurun terjadi dalam hidup saya. Saudara, saya mau sampaikan sama saudara semua, sampai hari ini, saya adalah penyandang diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu adalah kerusakan fungsi pankreas yang dikarenakan oleh imun sistem tubuh. Nah, oleh sebab itu, saya semenjak umur saya 24 tahun, dan sekarang sudah berjalan belasan tahun, saudara, dan sekarang sudah berjalan belasan tahun, dan saya lihat bagaimana Tuhan pelihara sampai hari ini. Bagaimana caranya?
Kok ada kesakitan tapi bisa dipelihara? Saudara, Yabes berdoa saat itu, kiranya Tuhan berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Saudara, saya mau bilang sama Anda semua, saat ini kalau ada kesusahan, kalau ada masalah, kalau ada sakit penyakit, kalau ada keadaan-keadaan yang gagal, jangan dikatakan dulu itu bahwa itu adalah akhir dari segala-galanya. No weapon formed against you shall succeed. Tidak ada senjata yang ditempa kepada Anda itu yang dapat berhasil. Katakan amin. Sebab Tuhan mampu mengangkat Anda di situasi yang paling gak mungkin. Mungkin Anda terpojok saat ini, yes. Tetapi dengar baik-baik. Di balik ini semua dengar, saat yang paling keruh sekalipun, justru kemenangan bisa diraih. Karena akan ada promosi yang besar yang Tuhan sediakan. Buat orang yang benar dan orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena kuasa Tuhan pasti diaktifkan untuk bekerja. Katakan amin. Saudara, Anda gak bisa biasa-biasa. Justru di momen ini maka Anda harus pertajam diri Anda. Baca firman Tuhan, soaking time, muji nyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, ikuti ministry yang ada, ikuti pelayanan yang ada, ikuti pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini, saudara. Dibangkitkan lagi, dikuatkan lagi. Saudara, sampai hari ini kami udah kirim batch yang kedua untuk School of Worship, ya, yang dilakukan oleh J-Hope, ya, teman-teman semua. Wah, saya dengar sampai hari ini kesaksian mereka sangat luar biasa. Mereka katakan, wow, Pastor, kami bilang ini hadiah terbaik buat kami. Wah, saudara. Dan mereka bilang sama saya, makasih pastor buat hadiahnya. Saya ngasih apa? Saya nggak ngasih apa-apa. Saya bilang, buru-buru saya ngasih apa-apa. Saya bilang, justru karena kalian melihat ternyata gini, waktu mereka masuk di dalam satu komunitas yang tepat, dan ketemu dengan orang-orang yang tepat, mengajar hal-hal yang tepat, dan akhirnya mereka mengerti bahwa mereka adalah orang yang tepat. Maka lihat, promosi itu ternyata terjadi. Saat itu juga. Efektif saat itu juga. Switch on itu nyala. Tiba-tiba saklar itu nyala. Tiba-tiba dia di kickstart saat itu nyala. Sesuatu yang gak mungkin tiba-tiba mungkin. Tiba-tiba sesuatu itu terjadi, terobosan terjadi dalam hidup dia. Bagaimana bisa? Tadinya dia orang biasa-biasa. Kok cuma lewat dengan sebuah kelas aja tiba-tiba dia bisa bangkit, dia bisa breakthrough? Bisa. Karena sudah ada sesuatu yang luar biasa bagi kita semua orang percaya. Katakan amin. Amin, saudara. Saudara, sampai hari ini saya masih diabetes tipe 1. Bahkan bukan hanya saya, anak saya yang paling kecil, itu Efrata, umurnya 8 tahun saat ini, juga diabetes tipe 1. Tapi saya mau bilang sama saudara semua, firman Tuhan bilang kepada kami, dengan jelas firman Tuhan katakan di dalam Yohanes bahwa penyakit ini tidak akan membunuhmu, tetapi akan memuliakan namaku. Jadi hari ini saudara yang kasih Tuhan, apa sih yang bisa menghold back Anda? Apakah Anda katakan gak mungkin aku bisa naik lagi karena aku sudah nyangkut di tembok, pastor? Gak ada breakthrough. Dengar baik-baik, kalau Tuhan hadir, kalau kuasanya hadir, justru akan ada supernatural power. Seperti yang dialami oleh Daud saat itu, ada supernatural power. Wah, pas banget nih hari ini ya. Kita bicara tentang Daud, bicara tentang David, bicara tentang ada Om David juga sini. Ada kekuatan superpower yang sepertinya dari luar biasa-biasa, tapi ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Dan ini yang gak pernah diekspektasi sama manusia, tetapi Tuhan melihatnya. Katakan amin. Oh, saya makin excited, saudara yang kasih Tuhan, makin malam. Dan kebayang gak saudara yang kasih Tuhan, hari itu, Daud itu memperoleh satu kemenangan besar. Dan dia diurapi lebih lagi. Sebenarnya ada banyak banget kisah-kisah kemenangan ya. Kisahnya Yusuf dan kisah-kisah yang lain saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kemenangan promosi itu diberikan buat anak-anak Tuhan. Dan sampai hari ini bukan yang gak mungkin. Segala sesuatu mungkin. Saudara, saya sama istri saya, sama anak saya, kita selalu doa kenapa? Kenapa tidak kalau Tuhan bisa berikan kami kesehatan? Tapi saya ngucap syukur, istri saya udah jadi dokter buat saya. Pasiennya 2 di rumah, saudara. Dikasih istri yang sabar, bagus, haleluya. Kadang-kadang dia yang kurang tidur, saya yang banyak tidur. Jam 3 pagi dia harus bangun, ngecek darah yang sini, sana, prepare. Mungkin banyak ibu-ibu di tempat ini juga gitu. Ngalamin hari ini, pastor aku gak bisa ngapa-ngapain. Dulu aku pekerja, dulu aku punya bisnis, tapi sekarang aku cuma jadi ibu rumah tangga. Saudara, jangan katakan cuma. Justru di situasi yang paling gak enak itu, Tuhan sedang mempertajam Anda. Tiba-tiba Anda punya empati lebih lagi, Anda punya skill lebih lagi, Anda punya talenta lebih lagi, Anda punya jam doa lebih kuat lagi, Anda punya soaking time lebih dahsyat lagi. Dan keluar dari itu semua tiba-tiba apa? Suatu besar yang dahsyat yang tidak mungkin oleh mata manusia. Justru itu yang Allah sediakan buat kita semua. Katakan amin. Haleluya, saudara. Saudara, saya mengawali perjalanan karir saya sebagai
seorang yang di dunia entertainment begitu lama. Dan saya awali dari titik nol sampai perjalanan saya bisa punya satu perusahaan sendiri waktu itu. Tetapi satu waktu, saudara yang kasih Tuhan, melewati semua itu, ada satu titik di mana saya sungguh-sungguh bertobat dengan istri saya bersama-sama, dan kami mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Sesuatu yang paling berat adalah waktu saya harus datang kepada duduk dengan di director meeting, dan saat itu juga saya harus bicara kepada teman-teman saya bahwa saya akan tinggal di Makau sementara waktu, dan saya akan tinggalkan usaha yang ada yang kita kerjakan bersama-sama dengan perusahaan kita. Perusahaan kita dulu ada perusahaan film, saudara. Jadi kita bikin film, kita bikin promosi iklan dan segala macam, bahkan kita bikin video klip, kita juga nyewain alat-alat film dan sebagainya. Tetapi saya bilang sama mereka, saya tinggalkan dengan posisi saya sebagai direktur utama. Dan saudara, saat itu juga teman-teman saya tanya, mau ngapain bro di Makau? Waktu mereka tanya itu, jawaban saya adalah simple, saudara. Oh, mau bantuin gereja. Itu nggak cocok banget, saudara yang kasih Tuhan, di dalam meeting, di dalam meeting usaha semua pada lihat-lihatan terus ngeliat saya gini. Dipikir saya bercanda, jadi mereka ketawa lagi. Mau ngapain bro? Emang ada chance? Karena sebelumnya saya juga pernah jadi broker film, saudara. Jadi kita bawa sini tawarin film-film ke dalam stasiun TV dan sebagainya. Tetapi dia pikir saya akan mulai sesuatu yang baru itu. Ternyata enggak, saya bilang bener, kita akan church planting. Nah, oke. Lalu mereka mulai, oke nih kayaknya Pierre serius nih. Ya udahlah. Akhirnya mereka kasih kesempatan untuk saya pergi. Tetapi yang mereka bayangkan adalah Pierre pergi ke sana, pasti ada gerejanya, dan gerejanya pasti wow, apalagi mengingat nama gereja yang besar. Wah, pasti gerejanya besar, luar biasa, dahsyat. Dan jujur, saudara yang kasih Tuhan, waktu kami pertama melayani di sini bersama dengan istri saya, sampai akhirnya kita church planting, kita start from zero. Waktu kami mulai dari zero, kerjanya kami diomel-omelin sama teman-teman yang lain. Kenapa, saudara yang kasih Tuhan? Karena kami belum mengerti begitu banyak, tapi kami tahu tentang soaking time. Kami bangun menara doa, saudara, sebelum menjadi sebuah gereja. 3 bulan pertama kami bangun, kami berdoa, kami datang ke hadirat Tuhan, kami nggak ngerti mau ngapain. Lalu Tuhan kasih kami visi untuk berjalan dengan recycle place for all nation. Tempat daur ulang bagi segala bangsa. Jiwa-jiwa dikirim untuk didaur ulang menjadi pribadi yang lebih bagus, lebih baik. Kami nggak ngerti, tapi Tuhan ngerti. Kami nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Kami nggak punya rencana, tapi rencana Tuhan itu selalu dahsyat. Katakan amin. Saudara, kami berjalan hanya dengan keuangan yang kami punya untuk kami investasikan di dalam penyewaan gedung, gereja, dan sebagainya. Bahkan begitu banyak pertanyaan, apakah harus pilihannya membayar sekolah anak atau bayar gereja? Itu terjadi berkali-kali, saudara. Tapi Tuhan ajarkan kepada kami untuk benar-benar submitted, dan ternyata Tuhan siapkan yang lainnya. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan kirimkan mulai jiwa-jiwa datang, saudara. Kami mulai membangun gereja ini menjadi sebuah gereja, dari sebuah komunitas, dari sebuah menara doa, saudara. Bangun, datang jiwa-jiwa. Dan ternyata begitu banyak kisah kehidupan mereka yang begitu wow, yang kami juga nggak ngerti. Ternyata Tuhan itu melakukan pekerjaan yang besar dalam kehidupan mereka. Dan saudara, bayangkan ini, saudara. Kalau menjadi sebuah pilihan bagi Anda semua, untuk downgrade diri Anda, apakah Anda mau? Banyak orang, kita nggak mau lepasin label kita. Kita nggak mau lepasin posisi kita. Kita nggak mau lepasin siapa kita. Ngapain pastor? Aku udah usaha loh, pakai keringet nyampe di titik ini. Buat apa aku lepasin semuanya? Untuk sesuatu yang harus mulai dari nol. Tetapi Tuhan lagi ajarin sama saya pikir saya bisa bantu gereja, tapi ternyata tidak. Saya ngerti hari ini dengan jelas bahwa Tuhan sedang membantu saya, bukan saya membantu gereja. Dan saat itu, saudara yang kasih Tuhan, saya masuk dalam satu dimensi baru kehidupan yang nggak pernah gampang. Kami belajar untuk merendahkan diri karena hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan aja memampukan kami untuk bisa melayani banyak orang-orang. Dari satu spotlight, tiba-tiba menjadi bukan siapa-siapa. Saya ingat, saudara yang kasih Tuhan, pertama-tama kami start gereja, saudara. Saya tuh nggak bisa main musik, buru-buru nyanyi. Waduh, kayak Oyo, kayak gini. Kita tadi aja dengerin pujian penyembahan, saudara. Wah, udah. Rasanya kalau bisa diulang-ulang terus, Oyo, 1 album lah. Ada worship night sendiri aja. Saking nikmatinnya gitu ya. Soaking time-nya. Kebayang gak saat itu Oyo dan saudara-saudara, saya tuh gak bisa. Dan saya ingat banget pertama kali kita mulai ibadah, saya sama istri saya, saudara yang kasih Tuhan, yuk kita angkat pujian. Itu dari orang-orang yang datang di menara doa, jadi mereka setia jadi jemaat. Dan akhirnya saudara, kami mulai angkat pujian. Saya ingat banget gini, ini yang pertama kami lakukan. Hanya dengan 5 jari, tanpa alat musik. Di dalam apartemen yang kecil, di dalam ruang tamu, dengan bangku plastik, bangku dingklik yang kami pinjam dari kakak ipar untuk orang-orang duduk. Dan kami mulai dengan lagu
Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersuka. Saudara, kalau harinya Tuhan, gak ada yang bisa ganti. From nothing, saudara. Banyak dari kehidupan kita saat ini kita harus dibawa untuk ke dalam 1.0, ground zero. Bukan untuk meniadakan Anda, tetapi Tuhan mau lakukan sesuatu di situasi yang paling gelap, yang terselubung ini. Ternyata ada promosi yang menanti. Saudara yang kasih Tuhan, yang saya lakukan tiap hari Minggu cuma satu, saudara. Kebayang nggak? Setelah saya ditabiskan menjadi seorang pastor, yang saya lakukan sampai hari ini adalah gulung kabel, saudara. Salah satunya, selain melayani Tuhan. Saudara, saya masih gulung kabel. Istri saya masih ngelap bangku sampai hari ini. Dan saya mau kasih cerita kepada Anda tentang kisah seorang yang gulung kabel. Mungkin dulu orang kenal saya sebagai seorang yang di dalam dunia entertainment, dalam dunia film, sebagai model, dan sebagainya. Di titik itu, saya bisa mencapai mimpi seorang anak muda dengan mata saya. Cita-cita tercapai, goal tercapai. Tapi ternyata Tuhan bawa saya masuk dalam satu dimensi yang baru. Dimensi yang baru ini yang saya nggak ngerti sama sekali Tuhan mau bawa kemana. Tapi perlahan waktu, saudara, ketika digodok, dilewati masa demi masa, proses demi proses, ketemu dengan begitu banyak orang yang mengajarkan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang mengurapi, berdoa dengan nubuatan yang begitu banyak, saya mulai mengerti bagaimana Tuhan itu membawa kita itu advance, maju. Saya mulai mengerti bagaimana Tuhan itu membawa kita naik dan tidak turun. Bagaimana Tuhan itu mengenlarge, membuat kita grow, membuat kita bertumbuh dan berkembang. Saudara, tahukah Anda, dari yang sebelumnya saya pikir, Tuhan kalau gitu ngapain? Selama perjalanan saya 20 tahun lebih, saya menjadi seorang yang bergerak di bidang, belasan tahun lebih, sampai umur saya 20 sekian, saya menjadi satu orang yang bergerak di bidang entertainment, dan pada ujungnya nggak kepake. Ngapain? Saya cuma melayani jiwa-jiwa di gereja yang kecil jumlahnya, hanya segelintir orang menara doa. What is this? Tapi saudara yang kasih Tuhan, dari kesetiaan itu terus saudara yang kasih Tuhan, ternyata apa? Ternyata Tuhan bukakan. Ternyata dari situ prosesnya nggak gitu saja. Dipercaya demi percaya. Bahkan kami masuk dalam satu denominasi gereja di Indonesia yang cukup besar. Kami mulai membantu, Tuhan percayakan saya untuk kembali ke dalam bidang media untuk growth apa? Medianya Kristus. Medianya Tuhan. Dan saudara, sampai hari ini ada satu mimpi besar yang saya pengen. Dan saya tahu mimpi itu bukan karena apa yang kita pengen, tapi harus diproses dulu supaya mimpi itu datangnya dari Tuhan. Saudara, I'm dreaming about something. Beberapa tahun yang lalu Tuhan kasih sebuah mimpi tentang bagaimana media akan begitu berinfluence lebih besar lagi, teknologi akan berinfluence begitu besar lagi ke depannya di dalam kehidupan. Saya sempat mikir sama Tuhan, apa sih maksudnya? Dan Tuhan kasih saya sebuah message tentang e-church. E-church itu apa sih? Gereja maya. Gereja yang tidak kelihatan, gereja elektronik. Maksudnya apa? Waktu saya dapat ini saya nggak ngerti sama sekali, tetapi setelah saya melayani bertahun-tahun, kira-kira masuk di dalam tahun yang ke-8, 9 itu, saya mulai, Tuhan maunya apa? Dan saudara, Tuhan percayakan saya untuk pergi kepada kelompok-kelompok kecil, kepada gereja-gereja asing yang saya sebelumnya tidak ini, tapi kami terkoneksi, bahkan gereja dengan bahasa asing, untuk membangun mereka melalui media yang ada. Ini Tuhan kasih percaya loh, saudara yang kasih Tuhan. Dari yang tadinya satu orang yang hanya bekerja di perusahaan, dan saya satu orang yang terkenal dengan bidang entertainment, tetapi saya menjadi seorang pekerja di lapangan yang gulung kabel dan siapkan segala sesuatunya. Sampai akhirnya saya bisa mengerti segala sesuatu yang nggak bisa. Saudara, tiba-tiba saudara yang kasih Tuhan, dari situ pergerakan yang sudah ada adalah apa? Ketika kita masuk, Tuhan bawa saya ke bangsa-bangsa. Tiba-tiba saya masuk ke dalam tempat-tempat yang tidak mungkin saya lihat sebelumnya. Ngajar media, berbagi kepada orang-orang, build the team, build the structure, build the organizations, build the church. Tiba-tiba sekarang dihasilkan begitu banyak gereja-gereja yang explore, anak-anak muda yang explore dengan media. Dan saya tanya sama Tuhan, titiknya di mana? Dan ternyata waktu masa pandemi kemarin, saya sempat komplain di awalnya sama Tuhan, Tuhan ini akan kemana? Kok tiba-tiba tadinya Tuhan kayaknya punya mimpi yang besar, aku udah set up ketemu orang-orang ini, kayaknya mau bikin suatu terobosan dalam media dan sebagainya, teknologi, tapi kok terbatas. Tapi tiba-tiba apa? Tuhan mengerem, karena justru di masa pandemik ini, justru media dan teknologi berkembang luar biasa. Katakan amin, saudara. Ya, kenapa enggak, Ko Andre? Artinya adalah apa? Saudara,
banyak kita nggak pernah ngerti, tapi Tuhan ngerti kok. Banyak kita terbatas, tapi Tuhan nggak pernah terbatas. Tinggal hari ini pertanyaan adalah kayak gini. Kalau Anda dikembalikan untuk menjadi seorang yang gulung kabel, apakah pernah Anda bayangkan satu saat nanti Tuhan akan promosikan Anda untuk hal yang lebih besar? Saya percaya mimpi itu akan menjadi sesuatu yang tidak berarti kalau tidak punya passion dan tidak punya action. Anda nggak akan pernah bisa menghidupi mimpi Anda menjadi besar dan menjadi kenyataan kalau hari ini ternyata kita tidak punya hati untuk semua hal itu. Saya belajar satu hal dalam perjalanan hidup saya. Melewati sakit penyakit, lewati proses untuk memulai dari nol, lewati gulung kabel dan elap bangku bersama dengan istri saya. Tapi hari ini saya dikelilingi dengan orang-orang yang luar biasa yang mungkin saya nggak akan pernah ketemu sebelumnya kalau saya hanya di dunia sekuler. Kalau saya hanya di dunia entertainment, tapi hari ini saya bisa ketemu dengan Anda di Reva Ministry, ketemu Om David, Tante Lydia, semua tim yang ada, ketemu Adria lagi, teman lama, dan everyone. Bahkan juga bukan hanya itu saja, teman-teman di BIC Makau yang hari ini jadi anak-anak rohani, adik-adik rohani yang sudah tersebar ke bangsa-bangsa. Bahkan dengan begitu banyak gereja-gereja bercampur dengan berbagai macam bahasa. Bahkan di sini juga dengan gereja bahasa asing. Kami dipercaya begitu banyak. Saya percaya semua itu bukan karena saya pakai label siapa saya sebelumnya. Bukan karena saya tunjukkan, hey lihat saya orang terkenal sebelumnya di Indonesia era 90-an. Nobody wants to know that. Nggak ada orang mau tahu itu. Hey lihat saya ini lo dulu. Nobody wants to know that. Nggak ada orang mau tahu itu. Tapi hari ini tiba-tiba apa? Yang muncul adalah hatinya Kristus. Yang muncul adalah pekerjaannya Tuhan. Yang muncul adalah kedahsyatannya Tuhan. Saya percaya, saudara malam hari ini, walaupun gak kelihatan, tapi promosi itu sedang berjalan di dalam kehidupan Anda. Promosi itu akan membawa Anda masuk dalam level berikutnya. Promosi itu akan mengubah kehidupan Anda. Promosi itu, walaupun tidak tampak dengan mata Anda, dia selalu tampak dengan matanya Allah kita. Katakan amin, saudara. Bro, banyak dari kita yang mau menerima promosi yang baru malam hari ini. Boleh lambaikan tangan, boleh kasih jempol, boleh kasih hatinya buat Allah kita. Katakan amin. Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Mari kita satukan hati kita saat ini, saudara. Biarkan saya berdoa sebentar saja untuk kita semua. Oh, Rabaki namanya Rabasyaka, Rabaka namanya Rabba. Oh, Rabasya, Rabaka namanya Rabba. Bapa di surga, kami percaya Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, singkat saja. Tapi it's all about you Lord. Tentang Engkau yang dahsyat, Engkau yang sudah dari dahulu. Sekarang Tuhan, Engkau yang punya konsep yang dahsyat, yang luar biasa. Kasih-Mu yang tiada terbatas. Yang seringkali kami salah gunakan Tuhan. Seringkali kami sia-siakan Tuhan. Setiap keadaan situasi, seringkali kami mengerang, komplain dengan situasi kehidupan kami saat ini. Situasi yang kami proses, yang kami lewati Tuhan. Tapi kami mau katakan hari ini Tuhan, walaupun tidak kelihatan, walaupun sepertinya terselubung Tuhan, tapi kami yakin bahwa Tuhan akan bawa kami naik dan tidak turun. Bahwa Tuhan akan bawa kami masuk dalam step berikutnya dalam kehidupan kami. Tuhan akan bawa kemenangan besar. Dan Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus Kristus. Kami klaim malam hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan, hadirlah, penuhi kami lebih lagi Allah Roh Kudus. Urapi kami lebih lagi malam hari ini. Buat kami mengalami kasih yang mula-mula bersama dengan Tuhan. Supaya kami bisa berjalan Tuhan dengan partnership dengan kerajaan Allah. Karena kami tahu Tuhan ada sebuah relationship yang baru antara kami dengan Engkau. Buat kami percaya. Buat segala sesuatu yang gak mungkin justru menjadi mungkin. Hari ini kami klaim janji Tuhan. Makasih Tuhan, even though it's a promotion that we didn't see, but we believe it's a promotion in disguise. Dan malam hari ini kami klaim janji Tuhan. Kami terima, kami rebut, kami kembalikan untuk hormat Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, kita semua katakan. Amin. Terima kasih Om. Amin. Thank you banget Pierre. Saudara yang saya kasih Tuhan, rasanya kita memang harus soaking, saudara. Amin. Mungkin soakingnya nggak lama, tapi nggak tahu kalau Tuhan pengennya lama. Jadi nanti kalau sampai ke bagiannya Zoom-nya harus berhenti, Anda mau sok terus, monggo. Amin. Nah, saudara, saya diingatkan beberapa hal sih. Jadi in the vision, saya lihat memang yang Pierre bilang. Jadi Tuhan akan membawa kita naik, bukan turun.
Tapi seringkali di saat-saat ini beberapa di antara Anda saya lihat sedang mengalami bagaimana naik sih Pak? Faktanya gara-gara pandemi ini malah turun terus kok. Saudara coba belajar lihat pakai kacamata dia. Amin. Ya. Saudara, setiap kita itu dipilih. Itu satu. Kita punya cita-cita, tapi kadang-kadang kok seolah-olah cita-citanya terbalik-balik gara-gara ini. Saudara, saya setuju yang biar bilang. Tetap melekat sama dia, saudara. Ya, tetap melekat. Kenapa? Karena apa yang perjalanan Anda selama ini, mungkin Anda sudah nyampe tertentu, level posisi tertentu, udah dapat apa. Tapi seolah-olah kok jadi terbalik-balik sekarang. Saudara, Abraham itu dijanjikan anak perjanjian. Dia berusaha sendiri, malah jadi mumet dia. Ya, tapi dia dijanjikan anak perjanjian dan dia dapat. Dengan semua yang tadi namanya supranatural. Tidak ada naturalnya sama sekali. Ya. Habis itu dia minta, saudara. Mungkin kalau Anda pikir, Tuhan ini guyon apa nggak punya pendirian. Ternyata Tuhan lagi mau ngajak Abraham ini pada posisi partnership yang keterlaluan, saudara. Ya, jadi Abraham harus tahu hatinya Tuhan, seperti Tuhan tahu hatinya Abraham. Ini keren, saudara. Makanya pada saat Ishak akan dibawa naik, dia bilang ke bujangnya, kamu tunggu di sini, kami akan worship di atas sana. Habis itu kami akan kembali lagi. Kenapa Abraham bisa ngomong ini? Karena dia tahu hatinya Tuhannya seperti apa. Halo. Jadi prinsip yang saya mau bagi, saya tambahin satu ini. Ishakmu tidak akan diambil sama Tuhan. Never. Amin? Enggak. Justru mimpimu yang besar itu, ayo, yang tadi biar bilang, dream with God. Mari bermimpi bersama dia. Karena nggak ada yang bisa ngapa-ngapain kecuali dengan dia. Saya nggak panjangkan karena waktu lari terus, tapi saya pengen ngajak Anda untuk tenggelam sebentar. Dan Matius 6 ayat 6 saya akan bacakan buat Anda. The Passion Translation, Matius 6 ayat 6 ayatnya berbunyi demikian. Wah, terima kasih Ernie. Tetapi setiap kali kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan sendirianlah bersama Bapa, bersama Allah Bapa. Berdoalah kepadanya diam-diam. Ini maksudnya curhat, saudara. Diam. Kenapa? Karena dia tuh tahu semuanya. Pak, saya nangis loh. Ada beberapa murid yang mulai teks saya, sejak ikut ini kok saya jadi sering nangis ya. Apa itu normal? Normal aja, saudara. Ya. Maka Bapakmu yang melihat semua yang kamu lakukan akan membalasmu secara terang-terangan. Saudara lihat ya, Bapak yang melihat Anda ini loh, dari semuanya ini, yang dari semuanya diam-diam semua di tempat rahasia, itu akan membalas kepadamu secara terang-terangan. Artinya apa? Promosi akan segera dinyatakan. Amin. Jadi buat Pierre dan istri dan anak-anak, saya melihatnya sih, sekarang ini baru perjalanan, Pierre, for you. Ya. Karena Tuhan mau bermain yang lebih besar lagi dengan Anda. Jadi ketika Tuhan bisa percaya sama Abraham, juga dengan Anda, dan juga semua yang ada di sini semua, lihat. Dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Rasanya for you also, Pierre. You akan menjadi bapaknya bangsa-bangsa. Just relax. Dan ikuti alurnya aja, saudara. Amin. Saya pikir waktu saya bangkrut juga mimpi saya hilang. Ya.
ternyata punya mainan lain. Tuhan ngajak saya bermain dalam bidang yang beda, kayak Pierre tadi. Mainannya beda. Tapi ini mainannya bukan urusan karir pribadi, tapi urusannya karir yang surga. Ngapain sih nemuin setiap orang kepada penciptanya, dan mereka akan ngerti mereka itu siapa sejatinya. Ya, kami sangat senang di SOW kalau ketemu anak-anak Big Mac, saudara, antara lain. Di samping yang lain saya senang semua, kita semua senang. Tapi bagaimana semangatnya mereka, saudara. Really luar biasa. Oke, ayo silakan langsung soaking ya. Oke. Berarti teks lagunya, saudara ya. Berarti silakan. I've tried so hard to see it. Took me so long to believe it. You choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve it. You take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. This is my victory, yeah. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. So this is my victory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, I am who you say I am. You crown me with confidence.
comes crashing down, I have the authority. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority. Jesus has given me. Oh, when I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Jesus has given me. Yeah. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. Oh, giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, I am who you say I am. Oh, you crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Kami bersyukur Tuhan. Hamba-Mu percaya Kau sudah siapkan semua setiap kami. Bukan senjata yang dunia pikirkan yang paling mampu untuk mengalahkan Goliat. Bukan baju perangnya Saul, tapi justru bajunya kita sehari-hari. Yaitu apa sih? Engkau adalah anak yang dikasihi dan diperkenan sama Bapa. Saudara, buka hatimu. Saya dapat message dari Andre, terima kasih, dan memang saya lihat itu. Andre lihat kunci dibagiin, tapi saya lihat dibagiin juga, tapi modelnya ketapel dan batu, saudara. Take it and receive it with joy, dengan sukacita. Thank you, Oyo. Haleluya. Amin.